فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Di kitab Ar-Rawd Al-Murbi' di kitab Al-Bay' dan telah kita bahas beberapa dari syarat sah jual beli 1-5 dan ini adalah syarat yang ke-6 dari syarat sah jual beli. Dalam Zat Al-Mustaqni' disebutkan wa an yakuna ma'luman bi ru'yatin. Hendaknya barang yang diperjualbelikan itu ma'lum, diketahui dengan ru'yah, dengan penglihatan. Disebutkan penjelasannya dalam Ar-Rawd Al-Murbi' wasyartus sadis. Syarat yang ke-6 an yakuna al-mabi'u ma'luman 'inda al-muta'aqidaini li'anna jahalatal mabi'i gharar. Syarat yang ke-6 hendaknya barang yang diperdagangkan, komoditinya al-mabi', barang yang diperdagangkan ma'lum, diketahui indal muta'aqidaini, diketahui oleh dua pihak yang berakad, baik penjual maupun pembeli. Penjual tahu barang yang dijual, pembeli tahu barang yang dibeli. Dan ini bukan masalah penguasaan product knowledge. Kalau dalam istilah bisnis itu ada product knowledge, itu oleh penjualnya atau karyawan penjual, itu tidak masuk dalam fikih, itu masuk dalam kesempurnaan berdagang lah gitu. Itu bukan masuk dalam ilmu fikih. Tapi maksud dari hal atau barang ini dimaklumi atau diketahui adalah yaitu jenisnya atau sifatnya, kadarnya, takarannya. Adapun keutamaan dari barang tersebut dan khasiatnya itu tidak masuk dalam fikih. Misal madu hitam, ya, misal ramuan madu hitam, itu komposisinya apa aja sih gitu. Ya, dan fungsi atau khasiatnya itu apa aja sih? Kalau ada penjual herbal dan dia ternyata nggak begitu menguasai komposisi, ya, ingredients dari ramuan madu hitam itu, maka itu nggak apa-apa dalam fikih. Ya. Nggak apa-apa dalam fikih. Yang penting penjual ini tahu, oh ini ramuan madu hitam, ya berapa gram misalnya, dah itu. Ya, adapun khasiatnya seberapa itu dalam ilmu fikih tidak dibahas, kecuali kalau di situ ada ingredients atau komposisi yang haram, maka ini masuk dalam fikih. Ya, jadi product knowledge itu tidak masuk dalam fikih. Ya, kecuali kalau ada pelanggaran di situ. Ya, maka ma'lum di sini yaitu diketahui harganya, takarannya,
timbangannya berapa, kalau ditimbang jumlahnya berapa, dan juga sifatnya seperti apa, hal-hal yang memang mendukung secara asasi diketahuinya suatu barang dalam berjual atau membeli. Itu yang harus maklum, diketahui oleh dua pihak. Hal ini menjadi kesepakatan para ulama bahwasanya barang yang diperjualbelikan harus dikenal atau diketahui oleh pembeli maupun penjual. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan." Yaitu ayat ini menjelaskan bahwasanya al-maisir, perjudian, ya, perjudian itu adalah hal yang najis termasuk amalan syaitan. Ya, dan dikatakan oleh para ulama wa jahalatul mabi'i minal maisir. Tidak terketahuinya barang yang diperdagangkan, entah yang dijual atau yang dibeli, itu termasuk bagian dari maisir, termasuk bagian dari perjudian. Li'anna al-mushtari idza jahila al-mabi'a fa in kana ma badhalahu min ath-thamani akthara min thamani al-mabi'i kana ghariman. Karena pembeli, jika dia enggak tahu barang yang dibeli, kalau dia nggak tahu barang yang dibeli, ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, uang yang telah dia kerahkan itu terlalu lebih daripada harga barang tersebut yang tidak diketahui barangnya. Ternyata dia lebih lebih banyak mengerahkan uangnya dibandingkan dapat barang yang nggak setimpal, dan dia nggak tahu kadar barang itu berapa. Jadi nggak fair. Maka ini gharim. Dia rugi. Wa in kana aqalla min thamanil mabi'i kana ghaniman. Kalau misalnya dia beli enggak tahu barangnya berapa takarannya dan ternyata nominal uangnya itu lebih sedikit daripada hakikat dari sebenarnya barang tersebut, maka dia ghaniman, maka dia untung dong. Yang rugi adalah penjualnya. Maka enggak bisa seperti ini. Enggak diketahui barang tersebut berapa takarannya, yang penting jadi. Ya, seperti apa sih contoh kita nggak tahu barang yang didagangkan atau yang kita beli? Ya ini hal seperti ini juga seperti apa? Seperti perjudian, yakin ya. Kayak lotre atau kayak apa yang dipilih di warung-warung, cabut 1 bayar 5.000. Ya. Ternyata kita cabut 1, kita dapat dengan bayar 5.000 itu, kita dapat item yang harganya itu kalau dibeli langsung itu bisa 100.000. Kalau kita cuma bayar 5.000. Ini berarti kita ghanim. Yang kita bayar lebih sedikit daripada apa yang kita dapatkan. Kita nggak tahu nih kita sedang beli apa. Memang sih terpajang ada misalnya mainan anak-anak, ada bola, ada kumpulan kok, ada ini, ada itu dan seterusnya. Ini harganya macam-macam. Ada yang di bawah 5.000, ada yang di atas 5.000 dan seterusnya. Kita bayar 5.000, cabut, ternyata kita dapat mainan anak-anak yang harganya 100.000. Ini kan termasuk maisir, qimar, perjudian, dan majhul al-ain. Majhul yaitu kita nggak tahu mana yang kita dapat. Maka ini ghairu ma'lum, termasuk ghairu ma'lum, termasuk tidak diketahui barang yang akan kita dapat. Jadi bagi pembeli dan penjual dua barang itu, barang tersebut harus diketahui dua-duanya. Bukan hanya oleh pembeli saja, penjual juga harus tahu yang dia jual itu apa, yang akan dia serahkan pada orang ini apa. Makanya gini, kalau misalnya terjadi tukar kado di kantor atau di sekolah, kita sebagai orang tua kadang ada sekolah anak kita menerapkan, ayo dalam rangka apa gitu, tukeran kado. Tukeran kado, masing-masing bawa kado. Terus supaya terhindar dari ini, katanya guru menegaskan bahwasanya setiap dari siswa membawa atau mengkado barang yang harganya senilai Rp50.000. Senilai Rp50.000 dimasukkan dijadiin kado gitu. Taib, apa ya kawan, barang Rp50.000 apa, coba contohkan Solok. 50.000, contohkan apa barang 50.000.
Hamil? Tamil? Oh iya, ahsan. Tempat minum, ya termos atau tumbler gitu. Oke, itu satu. Terus apa lagi? Apa? Kumpulan buku misalnya, ya buku gambar atau buku anak-anak ada. Terus misalnya ada lagi yang mungkin baju, ada nggak 50.000 sekarang? Baju, ya oke. Semua itu kan dibungkus. Dan itemnya beda-beda semua. Oke, itemnya beda-beda. Antar anak beda. Ada satu anak 30 orang. Satu kelas 30 anak. Nah, maka nanti akan masing-masing akan memberi dan akan diberi. Memberi kepada siapa itu ditentukan nanti dengan undian. Diberi oleh siapa itu juga dengan acak random undian. Ini masuk ke dalam maisir, perjudian dalam sekolah. Tapi gimana kok perjudian? Yang barang yang kan jual beli, di mana jual belinya? Jual belinya terjadi adalah mubadalatu malin bimalin, yaitu pergantian antara benda dengan benda. Antum mengerahkan benda dan lawan antum juga mengerahkan benda buat antum. Maka ini terjadi mubadalatu mal bimal, saling bergantian benda. Nah, sebenarnya seandainya saling mengetahui satu sama lain bendanya apa, kemudian sengaja bertukar sama satu sama lain, sengaja gitu, selama bukan komoditi ribawi seperti emas perak ya, sebenarnya bisa gitu. Cuman kan ini kan barang nggak ketahuan, dibungkus dengan kado ya, yang ngasih penerimanya atau pemberinya juga nggak tahuan dari siapa, belum tentu ketahuan. Maka misalnya dapat undian, misalnya, nah ini giliran Salman, ya Salman misalnya, dia dapat bagian yang apa, yang mana? Misal dia pilih deh, ya udah Salman kamu tinggal pilih dari 30 kado ini, kamu pilih. Dia pilih yang ini. Oke. Ya. Nanti kado yang dari dia juga dipilih sama anak-anak lain yang semuanya nggak ada yang tahu ini apa isinya, rahasia. Baru tahu pas dibuka. Maka ini terjadi gharar yang total. Gharar, ketidaktahuan, kemajulan barang secara total nggak tahu. Kalau alasannya tapi kan harganya sama, jadi nggak ada yang rugi satu sama lain, maka kita katakan walaupun harganya sama, nominal mungkin nggak rugi, tetapi ketidakjelasan barang ini tidak diperbolehkan. Dan ini termasuk dari maisir. Karena seseorang ketika membeli, dia harus tahu apa yang dia beli dan dia merasa ya diuntungkan dengan apa yang dia beli itu. Ya, kita tuh kan nggak bisa membeli sesuatu yang kita itu nggak ada keinginan untuknya. Kalau misalnya misalnya dia telah mengerahkan 50.000 barang untuk itu, dia kasih ke teman sekelasnya, dan ternyata dia dapat barang yang misalnya tumbler, sementara dia udah punya tumbler. Dia mendapatkan barang yang dia nggak mau, ya. Dan belum anak-anak lain, maka kemajulan, ketidakjelasan, ketidaktahuan tentang barang ini yang membuat hal ini terlarang. Dan Nabi SAW mengatakan dan dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW naha an bail gharar. Beliau melarang jual beli gharar. Jual beli gharar, dan gharar ini ya, yaitu ketidakjelasan komoditi yang diperjualbelikan. Karena jahalatul mabi' gharar. Ketidakjelasan komoditi barang dagangan termasuk gharar. Al-Qarrafi dalam kitab Al-Furuq beliau menyebutkan al-gharar wal jahalah fil bai' thalathatu aqsam. Gharar dalam jual beli ada 3 macam. Yang pertama kathir, ghararnya banyak. Yang kedua yaitu qalil, ghararnya sedikit. Dan yang kedua mutawassit, ghararnya menengah. Kalau ghararnya banyak, maka ini mumtani'un ijma'an, terlarang secara ijma'. Kesepakatan ulama, jual beli gharar total atau yang banyak ghararnya, tidak jelasnya banyak, itu dilarang. Seperti
menjual at-tayr fil hawa, menjual burung yang masih terbang di langit. Ya, jadi ada burung terbang di langit atau burung nemplok banyak di pohon bambu dekat Muhsinin. Antum bilang ke tetangga antum, "Pak, mau enggak antum mau beli burung?" Oke, boleh. Berapa? 5 burung jual 200.000. Berarti satunya 40.000. Oke, mana burungnya, ada nggak? Ada. Di mana? Tuh di bambu-bambu dekat Muhsinin. Tetangga antum kan paling ini antum ngejekan apa kok jualan sesuatu yang antum sendiri belum nangkep. Majhul nggak ini? Ya, di sini ada sisi majhulnya, ghorornya. Ghorornya mana? Ketidakpastian antum bisa dapat apa enggak. Lah antum cara ngambil antum manjat pohon gitu nggak bisa. Bahkan ini juga bisa masuk ke jual beli barang yang sebelumnya, syarat sebelumnya, yaitu jual beli barang yang tidak mungkin atau tidak bisa diterima oleh orang. Gimana cara mendapatkannya, gimana cara menerimanya? Makin ini gharar total karena ketidakjelasan ini gimana nantinya. Ya. Nah, tadi hadiah yang tadi itu gharar total. Hadiah, tukeran hadiah itu gharar total. Bahkan hatta termasuk gharar total, misalnya ada antum sama tetangga antum bersahabat. Antum sama tetangga antum bersahabat. Kemudian tetangga antum bilang, kita saling tukar hadiah yuk berdua. Ayo. Atau istri-istri antum lah. Kalau sama ikhwan kayaknya biasanya enggak ngasih hadiah biasanya. Antar istri. Kita saling kasih hadiah yuk satu sama lain gitu. Istri antum setuju, ayo. Kamu mau hadiah apa? Ya, rahasia dong. Kata istrinya, kamu apa? Ya iya rahasia dong. Rahasia, saling merahasiakan hadiah satu sama lain. Taib, di waktu yang diinginkan kemudian ya udah ketemu saling membawa hadiahnya. Taib. Tukeran hadiah lah mereka berdua, istri antum dan istri dia. Tukeran hadiah. Ya. Maka kemudian pas dibuka sama istri antum, hadiahnya ternyata ulekan sama codetnya. Pantesan berat, ternyata ginian gitu kan. Padahal antum udah ngasih hadiah banyak gitu. Baju, setel baju buat suaminya, buat istrinya, buat anaknya. Ini gharar total, saling tidak mengetahui apa yang dikasih dan diberi. Ini gharar total. Maka ini terlarang dan tidak sah jual belinya. Orang menganggapnya ini bukan jual beli karena saya nggak niatan jual kok, saya nggak niatan beli, enggak. Tapi ini secara fikih hakikat gambarannya ini jual beli. Mau antum nggak sadar, mau sadar, ini jual beli. Karena terjadi barter. Bahkan ini disepakati oleh keduanya untuk saling menukar satu sama lain. Makanya kalau misalnya ada tawaran kayak gini, nggak mau, afwan, nggak bisa. Antum kalau mau ngasih aja, nggak perlu tukar-tukaran kayak gini. Atau kalau antum keterima, anda belilah barang antum, kayak gitu aja. Ya, ini gharar total, tidak sah, bahkan tidak boleh dimiliki kecuali masing-masing bertaubat dari hal seperti ini dan menyadari bahwa ini terlarang. Wa qalilun, dan juga ada bagian kedua dari jual beli gharar, yaitu yang qalil, sedikit. Jual beli gharar yang sedikit jaiz, boleh. Secara ijma' boleh, kesepakatan ulama boleh. Seperti ka'asasid dar wa qutnul hab jubbah. Seperti ya ini banyak sekali kok, ini mah banyak sekali gharar dalam jual beli pada umumnya, tapi nisbatnya sedikit dan itu maklum. Nisbatnya sedikit dan itu maklum, dimaklumi oleh masyarakat, nggak bisa dihindari bahkan. Ya, contohnya apa? Ya terlalu banyak, seperti misal Anda beli kambing misalnya, Anda ini contoh di Anda aja, bukan maksud apa. Anda beli kambing melalui Pak Fendi dan kambingnya ada di sana, di dekat sawah itu. Oke. Dan antum rata-rata beli kambing. Taib. Yang ada sekarang adalah fotonya aja gitu. Antum ketemu kambingnya? Enggak sempat mungkin, dan juga menurut antum ya enggak usah lah. Ya, yang penting ada fotonya, pensifatannya, mungkin timbangannya, ukurannya dan seterusnya. Ya, udah cukup segitu. Nah, urusan kemudian kambing tersebut
estimasi beratnya itu segini dan ada sedikit beda dengan antara ditimbang ketika akad dengan ditimbang ketika hari Id misalnya. Atau ditimbang misalnya kan hari tanggal 11 antum nanya ke Pak Pendi, Pak ini, oh ini ada yang ini timbangannya segini. Misalnya berapa kambing, berapa gram, berapa kilo sih? Anda nggak tahu. Kambing berapa kilo, Pak? Ada yang tahu kambing? Kambingan berapa kilo? 30? 30. Oke. 30. 30 di tanggal 11. Antum dikasih, oh ini timbangnya ini 30, ini 31. Antum milih mana? Antum milih 30. Tapi nanti ya hari Kamis Anda mau bayarnya kita akad hari Kamis. Tapi di hari Kamis baru kemudian Anda pengen yang ini nih yang 30. Apakah mungkin di hari Kamis tetap 30? Bisa aja menurun, bisa aja naik, bisa aja 31. Mungkin pas antara tanggal 11 sampai tanggal 13 mungkin itu makan banyak sehingga ini kan terjadi gharar, tapi ghararnya qalil, enggak begitu berpengaruh. Makanya yang seperti ini apa? Seperti ini sah dan boleh. Dan juga banyak sekali. Kayak misalnya antum beli sarung. Masih enggak kan? Dulu sarung itu beberapa merek sarung itu menyebutkan sarungnya harga sekian 4.500 benang kan dulu. Ini 5.000 benang, ini 5.500 benang dulu. Itu kayak gimana cara itunya? Antum nggak tahu itu 5.000 benang itu apakah benang dikumpulin atau 5.000 dan seterusnya, Allah alam. Tapi sekarang udah nggak ada lagi penyebutan ini 5.000 benang, 4.500 benang dan seterusnya. Sekarang nggak gitu. Maka kita udah nggak tahu lagi ini berapa benang ini pakai. Nah, ketidaktahuan ini itu nggak mencederai barang, nggak mencederai juga harga kita dan harga yang kita berikan, nggak masalah. Ini terjadi gharar di sini. Tapi gharar yang apa? Yang qalil, kecil nisbatnya dan tidak berpengaruh terhadap barang, nggak ada masalah. Ya. Yang ketiga yaitu gharar dari segi apa? Yang ketiga mutawassit, menengah. Adapun yang menengah ini ulama beda pendapat. Beda pendapat akan sah atau tidaknya. Jadi itu tentang barang dagangan yang harus diketahui bagi kedua belah pihak. Kemudian dikatakan oleh Mansur Al-Buhuti rahimahullah, wa ma'rifatul mabi'i imma bi ru'yatin lahu aw li ba'dihi ad-dalli 'alaihi muqaranatan aw mutaqaddimatan bi zamanin la yataghayyaru fihi al-mabi'u zahira. Mengetahui barang yang diperjualbelikan, mengetahui komoditi bisa dengan biru'yah, bisa dengan cara dengan melihat langsung atau sifah atau dengan dideskripsikan. Kita membeli barang, entah kita lihat langsung barangnya atau dideskripsikan. Lihat langsung. Kalau lihat langsung, alhamdulillah itu jelas. Dideskripsikan yaitu dengan sifat, dengan gambaran, dengan penyebutan, dengan rincian. Tapi kita mulai dari biru'yah dulu, dengan dilihat langsung. Melihat langsung ru'yatul jami' al-mabi' yaitu melihat seluruh dari apa yang akan dibeli. Ya. Lihat langsung. Au li ba'dihi atau sebagiannya saja, enggak seluruhnya, tapi cukup melihat sebagian itu menjadi perwakilan untuk seluruhnya sebagai perbandingan, atau melihat sebagian lebih awal yang nanti di waktu akad tidak begitu berpengaruh, tidak ada perbedaan secara zahir. Seperti tadi kambing, tanggal 11 ngelihat langsung. Ya, atau ngelihat sampel kambingnya berapa kambing itu ngelihat, ya, dan baru beli misal tanggal 15, 5 hari, ya enggak terlalu signifikan perubahannya, enggak ada perubahan insyaallah, maka sah. Tapi kalau misal ngelihatnya bulan Mei, oh ini kambingnya nih, oke, dan kemudian beli
juli, beli kambing yang sama. Nah, ini kan ada timbangan yang mungkin berubah. Ya. Maka penglihatan di 2 bulan lalu terhadap kambing ini itu tidak menjadikan dia mengetahui keadaan kambing 2 bulan kemudian. Dari segi timbangannya, kesehatannya juga mungkin berubah, kita nggak tahu. Ya, maka harus dilihat ulang atau dideskripsikan ulang keadaannya, gitu. Ya. Dan tidak mesti suatu barang itu dilihat secara komplit, nggak mesti. Suatu barang dagangan dilihat secara komplit nggak harus. Sebagian aja dilihat dengan perwakilan atau perwakilan maksudnya sih, ya melihat sebagian aja udah mewakili lah semuanya. Maka itu boleh. Contoh apa? Antum beli baju, kemeja. Beli kemeja dengan motif kotak-kotak misalnya. Biasa yang di display atau yang antum lihat langsung dari bagian depannya doang. Khalas, udah mewakili. Antum beli batik, bagian depannya doang lihat. Dan bagian belakangnya antum nggak ngeliat. Maka khalas. Ya. Dan bagian belakang kemeja, ya, itu kan kadang kelihatan ada jahitan di sebelah sini, ada jahitan, terus ada jahitan kecil itu. Itu nggak antum perhatikan. Anda nggak usah tahu lah bagian belakang, penting motif depannya ketahuan, di belakangnya paling terwakili dengan itu. Walaupun ada beberapa mungkin perbedaan. Ini gharar nggak? Ada sisi ghararnya, tapi sah nggak? Sah, boleh, nggak masalah. Karena sudah mewakili dan sudah mewakili, nggak masalah. Ya. Atau beli celana. Celana kalau kita lihat apa? Ukurannya berapa, size-nya gimana, bahannya gimana, pegang bau udah. Apakah antum ngelihat kantongnya? Enggak sempet. Kantongnya panjang atau pendek, ya. Paling antum lihat jumlah kantongnya. Oh, ini ada saku ini dan belakang, udah selesai. Udah khalas. Seberapa dalam itu kantong? Nah, ada gharar di sini, ada gharar. Tapi mencederai enggak mencederai. Kecuali kalau kantongnya tumpul. Baru masuk kecil, plek. Ini mah enggak bisa ini naruh apa? Semut aja jatuh gitu kan. Maka yang seperti ini tentu secara uruf merupakan bentuk yang tidak layak untuk jadi bahan celana, jadi kantong celana. Kalau ini jelas, ini gharar yang mu'athir, yang berefek pada kerugian. Ya, maka ini tidak bisa, boleh di return dan dianggap sebagai produk reject. Bisa dong saya tolong tuker ini apa? Sakunya ini nggak ada, ini masuk aja nggak bisa. Saya naruh barang pasti jatuh. Kata pedagangnya, loh sendiri siapa suruh waktu itu tester nggak coba? Ya nggak bisa gitu dong. Karena ini hal tersembunyi tidak harus kita ngelihat ke dalam-dalamnya langsung gitu loh. Ya, type seperti itu. Kalau misalnya sebagiannya kita lihat dan ternyata terjadi cacat di hal yang tidak ketahui, maka di return boleh. Dan wajib untuk sesuai amanah itu pedagangnya. Buah pun begitu, ya buah takarannya jelas, sudah jelas alhamdulillah. Namun kalau misalnya ada bagian yang mungkin di dalamnya ada sedikit bonyok sedikit dan enggak ketahuan, maka ini kan gharar yang selama bonyoknya itu tidak membuatnya busuk atau gimana, maka enggak masalah insyaallah. Ya.